apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dukungan untuk korban tragedi Kanjuruhan Malang terus mengalir. Ribuan supporter bola di Semarang menyalakan lilin dan mendoakan para korban. Diduga karena masalah keluarga, seorang ibu di Sragen tega membunuh anak kandungnya saat korban tertidur lelap. Menyamar sebagai perempuan berdaster dan berjilbab, mantan karyawan kafe di kota Semarang membobol brankas kafe berisi uang jutaan rupiah. Kami hadirkan informasi yang pertama, ribuan supporter sepak bola di Kabupaten Semarang menggelar doa bersama dan menyalakan lilin untuk menyatakan duka dan solidaritas terhadap tragedi Kanjuruhan. Para supporter sepak bola diharapkan mengambil pelajaran berharga dari tragedi ini. Ratusan supporter sepak bola di Kabupaten Semarang pada Senin malam berkumpul di Gedung Serbaguna Alun-Alun Bung Karno, Ungaran. Mereka menyalakan lilin dan mendoakan korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Sebagai ungkapan solidaritas, mereka juga menyanyikan nyanyian khas milik supporter Arema FC. Tragedi Kanjuruhan diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk para supporter sepak bola. Menikmati pertandingan sepak bola dengan kebersamaan di atas segalanya. Kami berpesan kepada seluruh para pecinta mania bola agar tetap menjaga soliditas, solidaritas, kemudian sportivitas dalam memberikan dukungan kepada tim-tim kesayangan para supporter sekalian. Ingat, kita ini satu saudara, satu bangsa, sama-sama ingin persepak bolaan negara maju pesat. Seperti di Semarang, doa bersama untuk korban tragedi Stadion Kanjuruhan juga digelar di Kabupaten Karanganyar. Para pencinta sepak bola, pemain bola, pengurus klub sepak bola, TNI dan Polri berdoa bersama dan menyalakan lilin. Spanduk dan atribut Aremania dibentangkan sebagai ungkapan duka dan solidaritas atas dasar kemanusiaan. Baik supporter sepak bola di Semarang maupun di Karanganyar berharap tragedi Stadion Kanjuruhan Malang menjadi peristiwa terakhir dalam sepak bola Indonesia. Ini tragedi yang menyedihkan, tentu sangat prihatin. Tadi sempat saya sampaikan, ini sudah terjadi. Harus menjadi momentum semua pihak ya, untuk memiliki kesadaran kolektif. Karena sepak bola agar bagus, agar menyenangkan. Supaya sepak bola juga baik. Jadi ke depan dengan adanya kejadian ini, tentunya kita berharap sepak bola bisa menjadi satu tempat atau sepak bola yang untuk wisata keluarga, sehingga istrinya, suaminya dan anaknya bisa nonton bersama sepak bola dengan tenang. Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang menewaskan 125 orang. Kerusuhan muncul karena fans Arema FC tidak puas dengan kekalahan 2-3 melawan Persebaya Surabaya. Tragedi ini bahkan tercatat sebagai korban terbanyak kedua di dunia dalam kerusuhan pertandingan sepak bola. Yulianto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Semarang dan Karanganyar. Selain menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan, para supporter sepak bola di Salatiga juga melakukan aksi tutup mulut dan hidung. Hal ini dilakukan sebagai protes penggunaan gas air mata dalam menangani kerusuhan di stadion. Juga didukung dari
Supporter dari berbagai klub sepak bola yang tergabung dalam aliansi supporter Salatiga Senin malam menyalakan lilin dan melantunkan doa bersama di lapangan alun-alun Pancasila, Kota Salatiga. Selain berdoa, para supporter ini juga melakukan aksi tutup mulut dan hidung. Hal ini dilakukan sebagai simbol protes atas penggunaan gas air mata dalam menangani kerusuhan yang mengakibatkan meninggalnya 125 orang. Dalam acara ini, supporter Arema FC, Persebaya, PSIS Semarang, PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, PSISA Salatiga berjabat tangan. Para supporter sepakat berhenti bermusuhan dan tidak akan saling ejek dalam membela tim sepak bola masing-masing. Juga ingin berpesan kepada semua, mari sudahi rivalitas yang ada. Sudah saatnya sepak bola Indonesia maju, sudah saatnya tangisan para orang tua yang kehilangan anak-anaknya di stadion itu sudah hilang. Mari kembalikan sepak bola Indonesia yang ramah untuk semuanya. Para supporter merindukan sepak bola yang damai, sepak bola yang ramah bagi semuanya, sekaligus menjadikan sepak bola sebagai olahraga pemersatu bangsa. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Kita beralih ke informasi lainnya. Satpol PP bersama Dinas Sosial Kota Semarang melakukan razia penertiban larangan meminta atau memberi sumbangan di jalanan. Dalam razia ini 4 PGOT ditangkap Satpol PP di kawasan Pedurungan. Razia Satpol PP bersama petugas dari Dinas Sosial Kota Semarang berlangsung di Traffic Light Pedurungan Kota Semarang Senin lalu. Dalam razia tersebut, 4 orang yang terdiri dari 2 pengamen, badut, dan seorang pengemis dengan modus membersihkan kaca mobil ditangkap petugas. Sementara tim gabungan belum menemukan 1 orang pun pengguna jalan yang memberikan uang kepada PGOT di pinggir jalan. Keempat orang yang ditangkap kemudian dibawa petugas ke kantor Kelurahan Pedurungan Kidul untuk menjalani sidang pidana ringan yang dipimpin Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Usai menjalani sidang, keempat PGOT sementara akan dibina di panti rehabilitasi sosial sebelum dipulangkan ke daerah asal. Razia dilaksanakan untuk menegakkan larangan memberikan uang kepada PGOT sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang PGOT dan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, di mana masyarakat atau pengguna jalan yang memberikan bantuan uang atau bentuk apapun akan disangsi kurungan 3 bulan atau denda Rp1 juta. Alhamdulillah, mungkin Mas Satpol sudah menyadari sehingga hari ini mereka tidak melakukan memberi, hanya kita menangkap 4 PGOT. Ya, apakah kami akan beri? Tidak. Hari ini memang kita tempatkan di sini untuk sidang di tempat. Dan apabila mereka adalah warga luar Kota Semarang, kita akan kembalikan ke warga ke asalnya, tentunya koordinasi dengan Dinas Sosial di kabupaten atau kota setempat. Manakala itu orang Semarang, maka kami akan asesmen sampai ke rumah. Artinya bagaimana kok dia bisa melakukan seperti itu. Artinya kami akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Razia PGOT dan pemberi sedekah di jalanan akan terus digencarkan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Satpol PP menghimbau bagi masyarakat yang akan bersedekah disalurkan ke tempat yang layak, seperti di panti sosial atau tempat ibadah. Ali Mustakfir melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah rumah bertingkat di Magelang terbakar. Besarnya api dengan cepat melumat bahan yang mudah terbakar. Diduga api pemicu kebakaran berasal dari korsleting listrik. Sebuah bangunan bertingkat di Desa Kualuhan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang terbakar hebat pada Senin malam. Besarnya api menjalar dengan cepat di beberapa ruangan. 25 anggota tim pemadam kebakaran menggunakan 4 mobil pemadam api yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman. Diduga api pemicu kebakaran berasal dari korsleting listrik hingga membuat sebuah peralatan elektronik meledak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta.
Operasi Zebra Candi 2022 berlangsung simpatik di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Tegal, polisi mengedukasi pelanggar lalu lintas. Mereka yang taat berlalu lintas mendapatkan sembako. Mulai 3 Oktober, Operasi Zebra Candi 2022 berlangsung di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Di Tegal, Satlantas Polres Tegal menggelar operasi di eksit tol Adiwarna. Operasi berjalan simpatik. Polisi melibatkan badut polisi. Sasaran operasi bukan untuk menilang, melainkan mendidik warga agar patuh berlalu lintas. Di antaranya agar pengendara menggunakan sabuk pengaman, helm, dan melengkapi surat kendaraan. Pengendara yang mematuhi lalu lintas dibagikan hadiah berupa sembako. Hati-hati deh, jangan tumpah bawa nyawa orang. Pak, dapat kejutan apa ini, Pak? Sembako. Kenapa Bapak tadi dapat ini kenapa? Karena apa? Lengkap? Ya, karena lengkap, surat-suratnya lengkap. Iya. Dengan menggunakan Nestle Mobile Handheld. Kemudian juga kami dibantu oleh Satgas Banops yang melaksanakan perbantuan dalam pelaksanaan operasi ini. Meski demikian, tilang kendaraan yang melanggar tetap diberlakukan dengan sistem tilang elektronik. Berbeda dengan polisi di Tegal, Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan akan menerapkan tilang manual bagi pengendara. Karena kamera tilang elektronik baru terpasang di 3 titik. Operasi Zebra diawali dengan gelar pasukan di Mapolres Grobogan Senin pagi. Bahwa tetap menjaga Kamsel Tipcar lalu lintas di Kabupaten Grobogan. Kemudian yang kedua, fokus kita pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga, menekan angka kecelakaan lalu lintas. Operasi Zebra Candi 2022 akan berakhir tanggal 16 Oktober mendatang. Unsur Wijayanto dan Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Grobogan. Ratusan pengemudi ojek online mendapat bantuan sosial berupa paket sembako dalam operasi Zebra 2022. Para pengemudi ojol dianggap termasuk kelompok terdampak kenaikan BBM. Polres Salatiga membagikan 300 paket beras kepada pengemudi ojek online di halaman Mapolres Salatiga Senin siang. Pembagian sembako sebagai bagian dari rangkaian operasi Zebra Candi 2022. Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana mengatakan bantuan sembako untuk meringankan beban para pengemudi ojol yang ikut terdampak kenaikan BBM. Apalagi para pengemudi ojol menjadi mitra polisi karena sering memberikan informasi kecelakaan atau kriminalitas di jalan raya kepada aparat kepolisian. Mitra dari Polres Salatiga sehingga tetap kita komunikasi dan bersinergi karena mereka juga memberikan kontribusi, memberikan informasi kepada kepolisian manakala terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu kecelakaan lalu lintas ataupun kriminalitas. Mereka dengan cepat, dengan kesadarannya memberikan informasi dan kita. Itulah Pak, dari kan sekarang kan BBM juga naik, merasa sangat terbantu, apalagi kan ada bantuan pemerintah yang dalam arti kan kita kan juga perekonomian ini kan juga kembali membaik.